Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasdid yang berbahagia, salam jumpa kembali bersama kami di channel Tasdid Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang istimewa karena kita ditemani beberapa orang yang istimewa. Insyaallah kita akan tetap berbicara tentang hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Yuk kita sapa beberapa sahabat kita yang hari ini kumpul. Ini kita berada di rumah Ibu Eva yang terkenal dengan Super Kale Indonesia. Super Kale Indonesia ya. Baik, kita sapa dulu tuan rumah Ibu Eva. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Ya, ini terima kasih ya kami diberi kesempatan waktu untuk tayang dan merekam cerita-cerita. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Amin. Dan ada di sini juga guru kita seperti biasa, Ustadz Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selalu Luar sehat biasa ya, nih hari sehat. Di tempat terbuka. Langsung luas pembicaraan insyaallah. Iya. Dan di sebelah kanan saya juga ada nih teman dari komunitas Anggur Jakarta. KJ. Namanya Arga. Mas Arga. Arga. Iya. Ini bukan orang lain, Mbah, sepupu saya sendiri. Oh iya. Ada satu lagi di sebelah kiri saya. Om Jay. Ya. Om Jay ini Dari Naila Transindo Garden, dari Naila Transindo Garden. Itu apa, tentang apa itu? tentang anggur, Pak. Anggur juga ya. Jadi alhamdulillah hari ini insyaallah sahabat Tasdid kita akan bicara tentang sayuran dan tanaman, khususnya yang berkaitan dengan tanaman obat atau yang memberikan khasiat untuk pengobatan. Tapi khususnya akan lebih banyak berbicara tentang kurma dan anggur. Baik, kita mulai saja dari Ustadz Ahmad Damanhuri. Pada kesempatan ini kita kan akan bicara tentang sayuran dan tanaman khususnya yang bermanfaat bagi pengobatan ya, atau tanaman-tanaman perdu yang banyak ditanam di depan rumah. Nah, kalau kita bicara tentang tanaman baik sayur maupun buah-buahan, di dalam Al-Qur'an juga sering disebutkan beberapa buah dan tanaman. Itu sekitar apa saja itu yang biasa disebutkan dalam Al-Quran maupun Nabi yang menyebutkan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur ya, bahwa tanah kita ini tanah yang luar biasa, dijuluki dengan tanah surga begitu ya. Iya. Saya nggak tahu itu istilah betul apa istilah lagu itu, Bu, kira-kira. Benar, Benar ya. Tapi memang begitu. Apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam surat Al-Isra, "Allazi barakna haulah." Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Yang makna barakna haulah, kami berkahi sekeliling itu Masjidil Aqsa, yang dimaksud adalah termasuk Palestina dan negeri sekitar. Itu dikatakan negeri Syam. Mengapa dikatakan makna barokah di situ? Maknanya apa? Para ulama mufassirin menafsirkan, kebanyakan mengatakan tanahnya subur. Dan sifat ini ada di Indonesia. Itu luar biasa. Itu pertama, kita mesti syukurin bahwa kita hidup di negara yang tanahnya tanah surga. Tanah yang sangat subur, luar biasa. Nanam apa aja bisa. Ya, namanya tanaman dari luar negeri ditaruh di Indonesia, itu insya Allah tumbuh kalau caranya benar. Makanya nanti kita juga, saya termasuk di sini mau belajar tentang ngomongin tanaman tuh kayak gimana sih, kan gitu kan, warna-warnanya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, saya ingat satu buku tentang penelitian ya, tentang tidak semua orang setuju tentang penelitian ketika Dr. Fahmi Basya membicarakan masalah
Borobudur, bahwa itu adalah istana Sulaiman. Tapi kita bukan berpihak ke beliau. Saya hanya mengutip ayat yang beliau kupas, yaitu wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri negeri yang baik adalah buah apa aja gampang tumbuh. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Negeri yang dilaknat Allah, negeri yang tidak baik, biasanya tanahnya susah. Maka sudah jelas dari sini bahwa negeri kita adalah negeri yang baik. Itu ayat jelas ya. Wal baladu thayyib, negeri yang baik. Yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Mudah sekali menumbuhkan buah-buah. Ini luar biasa. Ini patut kita syukurin dua ayat ini. Kemudian ada buah-buah yang di Al-Qur'an disebutkan, para mufassirin menyebutkan ada 6 ya. Itu hampir semuanya bisa kecuali satu, kayaknya kurma. Kurma ada juga beberapa tempat ya, tapi enggak kayak anggur, enggak kayak delima, di mana-mana ada. Kurma agak susah. Ada 6 itu buah-buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk juga bisa tumbuh di negeri kita. Apa aja? Yang pertama tentu sering kita dengar kurma dan anggur. Kurma dan anggur selalu ayatnya itu hampir berbarengan. Termasuk kita bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi ya. Wadrib lahum mathalar rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa hafafnahuma binakhl. Jadi di ciri-ciri satu negeri yang Allah uji dengan keberkahan juga ujian sebenarnya. Makanya ketika kita makmur, kita jangan merasa sombong. Karena Allah bilang wadrib lahum mathalan. Coba kamu contohkan hai Rasulullah tentang satu pemuda yang Allah karuniakan kebun a'nab, yaitu anggur. Jadi anggur itu jadi perumpamaan oleh Allah sebagai contoh orang yang sukses, orang yang berkah. Tapi itu juga ujian. Kadang-kadang kita ketika lagi tanaman kita lagi subur, kita merasa sombong kan bisa jadi. Nah, kita perlu nih baca ayat ini nih supaya jangan sampai terpedaya. Karena di akhir ayat itu dibalikan oleh Allah keadaan itu menjadi kering, kerontang. Karena dia sombong nih si penanam anggur. Kemudian kebun anggur, kata Allah, kami kelilingi ditutup dengan kebun kurma. Kayak apa tuh hebatnya tuh. Jadi dua buah ini, anggur dan kurma, itu selalu berbarengan, hampir selalu berbarengan. Kemudian ada juga zaitun. Kita udah tahu ya, wattini waz zaitun, salah satunya itu. Kemudian juga buah tin tadi, wattini waz zaitun. Kemudian ada lagi buah delima, rumman. Rumman ada dalam surat Ar-Rahman salah satunya. Kemudian juga terakhir yang keenam, buah pisang. Di mana buah pisang ada? Buah pisang ada di surat Al-Waqiah. Wa talhim mandud. Pisang yang bersusun seperti kipas. Saking indahnya tuh pisang bersusun seperti kipas. Ya, seperti apa tuh, naga 9 begitu. Itu 6 buah tersebut tentu apa yang disebutkan di Quran pasti adalah yang terbaik. Ya, jadi jelas ya ada 6 tadi buah. Namun ya satu tadi kurma itu yang sangat istimewa di mata Nabi, tapi agak sulit di negeri kita, makanya kita perlu ada kesunahan tahunan biasanya ketika bulan puasa segala macam. Nah, untuk buah kurma sendiri Ustaz, itu kan memang banyak disebutkan dalam Al-Quran ya. Kemudian juga kita sering dengar dalam riwayat Nabi memang makanannya kurma, karena memang di Arab makanan pokoknya diantaranya kurma. Apa kira-kira keistimewaan yang ada di kurma itu? Keistimewaan kurma yang paling kita bisa lihat dalam kitab Wasail al-Wusul ila Syama'il Rasul, satu kitab tentang liputan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul itu senang dengan buah kurma karena satu itu buah negerinya. Jadi ciri khas Rasulullah itu selalu menyukai ketika datang ke satu tempat. Ini unik nih. Ketika datang ke satu tempat, Rasulullah selalu nanya, di sini musim buah apa? Itu ada di dalam kitab Wasail al-Wusul ila Syama'il Rasul, kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani adalah ulama yang baru meninggal, bahasanya baru meninggal 100 tahun yang lalu. Itu orang luar biasa ahli hadis. Beliau punya liputan tentang Rasulullah. Beliau meliput di dalam banyak riwayat bahwa Nabi selalu kalau datang ke satu tempat selalu nanya fakihatu baldihi, buahan yang lagi ada musim di satu tempat. Kita ke Jogja, kita nanya di sini buah apaan yang lagi rame hari ini. Ternyata itu khasiatnya luar biasa, itu adalah obat buat penduduk itu. Jadi buah yang musim di tempat itu pada waktu itu adalah obat buat yang penduduk situ, sekitar situ. Makanya dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengutip kata-kata Imam
Al-Qustallani mengatakan kita kalau bisa jangan pantang kalau lagi musim buah. Jangan pakai ngomong saya nggak doyan durian. Kalau lagi musim nih, jangan ngomong saya nggak doyan kelengkeng, itu nggak boleh. Itu hukumnya makruh ngomong begitu. Kalau nggak demen, udah. Kalau Nabi itu ciri khasnya kalau nggak demen dikasih, nggak dimakan. Tapi nggak bilang nggak demen. Karena satu waktu bisa lu butuh tuh masalah itu kan. Ini saya pakai lu tumben nih di tasdid karena ada teman-teman yang rada gaul. Itu. Jadi kita nggak boleh ngomong saya berpantang. Itu nggak boleh. Kata Imam Al-Qustallani, orang yang cenderung berpantang kepada satu buah tertentu ketika musimnya, katanya itu gampang terserang penyakit. Kenapa? Karena obatnya itu buah itu. Nah, jadi kurma itu sebagai obat buat orang-orang Arab karena memang satu musiman di Arab dan memang buahnya orang Hijaz, orang Arab dan negeri-negeri timur yang lain. Itu Rasulullah senang sekali. Kalau di Kalibata mah durian nggak musim kan, musim terus. Jadi kalau yang nggak doyan durian gimana? Tapi di Kalibata itu bukan musim, kadang-kadang didatangkan. Yang musim itu di kampungnya. Ada anak saya pernah cerita masalah buah-buahan karena dia S2-nya di UI ngambil sebagai peneliti ya Ustadz ya. Jadi aneh bin ajaib, dia bilang kok nggak bebarengan, rambutan lagi rame rambutan terus, lagi duren lagi mangga gitu. Ternyata di tubuh kita nih butuh buah-buahan itu karena mangga vitaminnya ini, duren vitaminnya ini, rambutan ini. Itulah hebatnya Allah, kata anak saya. Udah disediain. Jadi walaupun kita nggak makan obat-obatan bahan kimia, maaf ya, jangan salah tafsir. Boleh minum, soalnya bisa dituntut tuh kalau kita membilang begitu. Jadi bahan kimia minum aja dah suka-suka Anda. Tapi Allah udah menciptakan buat kita nih, kata anak saya nih. Ini mangga, besok duren, besok rambutan, panennya gantian. Kan aneh gitu ya. Secara logika nggak masuk akal, kata anak saya. Padahal itu udah skenario ya berarti ya, sudah memang dibikin kayak gitu. Udah, jadinya kalau pas lagi musim buah udah beli aja. Nah, kembali ke masalah kurma tadi. Di banyak penyebutan tuh kurma itu sering disebutkan berbeda. Itu maksudnya memang kurmanya berbeda atau penyebutan itu ada maksudnya? Ya kalau orang Arab sebenarnya hanya sebutan aja. Kalau bahasa kita kan kayak makan. Di Sunda tuh makan tuh banyak banget yang saya tahu ya. Ada istilah lebok bahasa kasar. Ada bahasa tuang bahasa halus. Dahar. Ada lagi dahar bahasa datar sesama kita. Saya sama ayat sepupu nih ngomong dahar boleh. Tapi kalau saya ngomong sama dahar kasar. Sunda. Begitu juga sama di Arab. Tapi kalau di Arab tuh cenderung kepada zat-zatnya, bukan soal itu kasar atau tidak kasar bahasa itu bukan, tapi zatnya. Kalau nakhal itu artinya pohon kurma. Pohonnya, nakhal. Kalau ada lagi namanya rutob, kurma juga tapi kurma yang baru matang. Masih muda ya, berarti. masih muda tapi udah cenderung matang, namanya kurma matang. Rutob. Karena bahasa rutob itu sebenarnya buat sesuatu yang basah apa aja. Jadi mau kurma mau anggur kalau dia mentik menjadi hampir matang atau ketika matang disebutnya rutob, kayak anggur dan kurma. Kemudian terakhir ada lagi yang paling tren tamar. Tamar itu ya kurma ketika kita beli di mall itu tamar yang udah jadi kurma bener. Tapi tamar juga nanti di Jawa ada tamar Hindi namanya asam Jawa, beda lagi. Tamar itu intinya buah yang mengandung biji, ya termasuk kurma. Gitu. Ada lagi yang istilah yang kurma sering dimakan Nabi itu kurma ajwa kalau nggak salah. Itu soal apa itu kayak istilahnya ajwa itu? Rasanya enak Pak Haji? Iya rasanya. Harganya juga mahal. Inilah keistimewaannya. Rasulullah itu selalu memiliki keistimewaan gini. Rasulullah itu hakikatnya dia sangat kaya, tapi kehidupannya sangat miskin. Ini keunikan Rasul. Makanya kenapa Rasulullah dijadikan uswatun hasanah? Ditiru orang miskin bisa, ditiru orang kaya bisa. Itu Rasul. Rasulullah sangat kaya, untanya banyak, kudanya banyak, tanahnya luas. Cuman di luar, di rumahnya mah susah. Ini kehebatan Rasul. Jadi Kalau dibilang kenapa kurma ajwa manfaatnya apa? Yang jelas apa yang dipilih Rasul itu kualitasnya selalu terbaik. Karena beliau itu dapat dari wahyu dan Allah pengen tuh Nabi badannya paling sehat. Kalau Nabi sakit-sakitan repot. Kita punya RT-nya sakit-sakitan mau ngurus apa ribet. Nah, jadi Allah sudah bikin skenario takdir bahwa Nabi itu badannya harus paling sehat, harus paling enak wajahnya dilihat dan sehat. Jadi jelas keistimewaan ajwa cuma dari satu hal cuma ya. Saya nggak tahu dari jenis kesehatan, nanti kita bisa tanya sama yang ahli. Satu cuma karena itu dipilih Rasul dan itu pasti yang terbaik karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa
wahyu yuha. Nah, Rasulullah tidak berbicara kecuali itu wahyu. Tapi bahasa mantik di sini bukan cuma ngomong pakai mulut, tapi juga bahasa badan. Apa yang Rasul makan pasti yang terbaik. Ketika Rasul itu punya onta, ya namanya onta ahmar, onta ahmar, onta merah. Itu dari satu negeri namanya negeri Awaini, itu onta paling mahal. Onta Rasulullah kalau lomba selalu menang. Jadi apa yang Rasulullah punya pasti kualitasnya terbaik. Yang terbaik lah ya. Ya, jadi kita jangan heran kalau Bu Eva punya Mercy terbaru. Karena selera Nabi selalu barang-barang yang bagus. Cuman beliau tidak tinggi kayak kita. Mentang-mentang punya makanan bagus jadi sombong, enggak Rasul. Itu jadi Rasul pilihannya selalu terbaik, punya unta-unta terbaik, punya kurma terbaik. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau keistimewaan masalah kesehatan saya tidak tahu. Boleh saya tambahin dikit? Boleh. Saya kan kalau bulan puasa pasti makan kurma, pasti itu. Saya suka dibagi, Bang. Ada kurma yang jelek, ada kurma yang biasa tuh, ada kurma ajwa, ada semua di total buah. Saya bikin jus nih Ustadz. Ini 7 butir ajwa, dikasih susu, bikin 1 gelas ya, blender, masukin kulkas. Nanti kan dia beku tuh jadi es krim. Sama kurma yang biasa, sama kurma yang abal-abal. Kan ada 3 macam. Cobain rasanya. Dia nggak begitu manis. Yang terbaik ini ajwa. Sedang aja. Kalau yang tengah itu kurma apa tuh yang lumayan juga harganya, tapi manis doang gitu loh. Terus kalau yang abal-abal sih biasa aja ya gitu. Poinnya adalah saya sengaja hari ini saya minum ini, besok saya minum ini, besok saya minum ini. Yang ini beda loh. Satu, saya nggak berasa capek, maklum ya, 60 tahun kan umurnya udah perlu vitamin ini, vitamin itu, aku minumnya dia aja. Badan saya jadi fit, alhamdulillah nggak lapar, nggak aus. Kalau belum puasa tuh aus yang nggak tahan kan, kalau lapar bisa tahan. Nggak aus, nggak lapar, terus badan sehat gitu loh, maksudnya tenaga ada. Tapi yang 2 ini saya minum biasa aja gitu. Jadi mungkin makanya Nabi suka sama ajwa begitu kali. Wallahu alam bisa uap dia. Bisa begitu. Efeknya langsung berarti ya. Kena banget. Cobain deh kalau saya bohong. Iya. Boleh, nanti saya tunggu. Udah lagi gak puasa lagi. Iya. Nah, kita ke buah yang lain, buah tin nih. Nanti saya tanya Ibu Eva juga, kebetulan di sini ada tanamannya. Iya, Ustaz. Nah, buah tin sendiri kan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, betul? Iya. Ada mungkin penjelasan tentang buah tin ini mungkin? Kalau buah tin, saya belum membaca fadilah buah tin, tapi saya punya pengalaman. Saya pernah bergaul sama dosen IPB, namanya Ustadz Taufikur Rahman. Beliau cerita, beliau yang punya pertama kali ide bikin nata de coco. Ternyata beliau, namanya Ustadz Taufikur Rahman. Beliau dosen di IPB, di Bogor. Iya, Institut Pertanian. Iya. Nah, waktu itu begini, kita dikasih buah tin. Ternyata buah tin macamnya banyak ya, Bu ya. Ada yang hijau, ada yang ungu ya. Ada yang ungu. Banyak ya. Itu begini. Kenapa Allah bilang watini wazaitun? Ketika buah tin itu iseng dibelah, ditaruh di air, itu Ustadz Taufikur Rahman mengadakan penelitian mengandung apa sih di itu? Disimpan sampai 3 bulan. Dari tengah-tengahnya itu jadi kayak busa mungkin, tapi bentuknya kayak mani. Terus begitu dicium, baunya seperti mani juga. Saya nggak tahu. Terus lama-lama begitu sampai 5 bulan, 6 bulan, bentuknya seperti binatang, bersatu seperti binatang, seperti ulat. Saya nggak tahu itu hikmahnya apa, itu pengalaman pribadi. Mungkin dosen ini juga punya maksud apa tertentu. Yang jelas buah tin itu kenapa Allah jadikan watini wazaitun? Ternyata Allah pengen mencontohkan satu buah yang itu sebenarnya mirip. Kalau kamu lihat mirip dengan apa yang ada dalam diri kamu, kira-kira itu. Dan juga ada ulama yang mengatakan gini, watin wa zaitun, tahu nggak? Itu bahasa halus. Tin itu artinya punya laki-laki, zaitun maknanya punya perempuan. Karena ketika dibelah dia mengandung zat katanya itu yang mirip seperti sperma ya. Ya, itu unik luar biasa. Kalau saya pengalaman pribadi dia. Mungkin Ibu Eva bisa menjelasin lebih lanjut tentang buah tin itu. Kalau saya agama sih kurang ya, ada Ustadz yang ini. Saya dapat informasi dari anak saya aja. Kalau tin itu, Pak Haji, dia bagus buat penderita diabetes. Buat kita orang yang normal juga bagus. Loh kok bisa bagus? Karena dia membuat jantung itu detaknya
Benar. Jadi normal Stabil. ya. Normal. Kan ada orang darah rendah, darah tinggi. Karena detak jantungnya ini nggak bagus gitu loh. Nah, dia ini bisa salah satunya. Kedua, menekan gula darah yang ada dalam tubuh. Ketiga, kalau kita suka digigit nyamuk, garuk, gorengan, berarti darah kita manis Iya. tuh. Oh, darah manis ya. Atau yang udah kena diabetes, yang udah hitam busuk itu Iya. kakinya. Dengan buatin ini bisa, caranya gimana? Daun dengan buahnya itu cuci bersih, potong-potong, keringkan. Tapi keringkan kalau bisa jangan di udara langsung, karena kan tahu deh polusi Jakarta kotornya luar biasa. Pakai mesin dehidrator namanya. Dia punya timer pas 90 derajat untuk kekeringan 5 jam. Itu mantap. Ntar kalau udah kering di blender, habis di blender diayak. Yang kurang halus blender lagi. Nah, saya punya tuh produknya tin, buah dan daun tin. Berarti kayak teh ya? Iya, mau dibikin teh boleh, mau diminum langsung begini boleh. Bentuk bubuk berarti ya. Ada yang bentuk bubuk, ada yang bentuk kapsul. Iya, oh dari kapsul. Itu buat diabetes bagus. Terus pernah apa namanya si Ayep yang kerja di sini dulu di kampung. Tetangganya kakinya diabetes, kayak udah busuk soalnya. Terus dia bilang, bos saya jual aku di Jakarta gini. Akhirnya direbus, itu buah sama daun direbus. Habis direbus airnya dia minum, ampasnya dibejek, ditempelin itu di korengnya. Korengnya tuh yang udah brek-brek yang kita udah geli lah gitu. Terus dia lakukan itu. Aneh bingung ajaib. Sebulan kemudian Pak Haji, korengnya kering. Itu koreng Aneh, yang kan? koreng yang udah kayak gitu namanya borok. Iya, Bahasa- yang udah belajar yang kita udah geli sampai saya bilang udah jangan ngomong jijik gitu. Sembuh. Aneh kan? Ini. Terus dia kalau udah berbuah nih kayak begini ya, udah berbuah. Udah sampai dia mati dia berbuah terus. Nah, ini keajaibannya nih. Pak Ustadz. Kok dia kalau udah berbuah nggak mau berhenti terus aja seumur hidup. Iya. Itu kenapa ya? Iya, itu salah satu keistimewaan apa yang Allah sumpahi selalu yang terbaik. Iya. Yang disumpahi nama Allah untuk jadi bahan ibrah itu selalu yang terbaik. Makanya saya cangkok. Kalau cangkok udah jadi, baru diupload. Habis semua pohon tin saya. Iya. Cangkok lagi. Apa bu? Saya booking. Saya pernah Banyak banget. iseng-iseng dulu sama komunitas tin juga, teman nggak sampai besar. Tapi saya pernah bikin tehnya tadi itu. Terus baunya mirip minyak urut kalau daun air tehnya tin tuh. Kalau saya bilang sih enak ya. Enak. Pernah. Nah, untuk buah tin itu kalau digunakan untuk pengobatan ya, untuk nyembuhin orang sakit itu, ada nggak cara mengkonsumsinya atau dosisnya tertentu atau sembarang aja yang penting minum nanti sembuh gitu? Kalau punya pohon sendiri, tiap hari aja makan buahnya kan dia tiap hari panen, tiap hari matang makaninnya Maksudnya buahnya. minumnya apa sehari harus sekali, dua Kalau- kali, ada dosisnya gitu? Kalau saya bikin pakai dosis, saya karena ada yang bubuk, ada yang kapsul. Kalau kapsul tuh pagi 3 kapsul, siang 3, malam 3 gitu. Kalau yang bubuk 3 kali minum, 1 sendok, udah ada sendoknya di dalamnya, 1 sendok. Itu pagi sekali, siang dan malam. Nah itu bisa ada pembuktiannya Pak Haji kalau dia cek darahnya dulu deh. Habis dia cek darah, setelah sebulan konsumsi, cek lagi. Karena orang kalau kita ngomong nggak percaya, Harus ada dia perlu testimoni ya. bukti. Iya, ada ya. Benar. Itu untuk ini ya, lebih banyak untuk pengobatan darah, gula darah, iya, diabetes. Diabetes. Tinnya tin ini ya, Bu? Yang ini. Tin Ini yang buah pakai tin Ya yang ini dia nih, dimaksud yang ya. ini nih. Tin hijau atau tin? Ini buah hijau ya. Green Jordan. Nah, ini soal berikutnya tentang buah zaitun nih. Siapa yang mau ngejelasin tentang buah zaitun? Saya nggak punya pohonnya. Kalau zaitun minyak aja ya, zaitun minyak. Saya pernah dari Lampung waktu itu ngantar orang nikahan. Terus di Lampung saya nggak ketemu buah pas lagi nikah waktu itu. Pulang-pulang gituan, semacam di mulut nih kalau bahasa ini korengan. Itu parah tuh 2 minggu. Bahkan saya jajal makan buah naga yang bijinya halus-halus, sakit, perih. Nah itu makan zaitun yang botol, yang suka di mall dijual itu bagus. Apalagi kalau kita langsung dari buahnya, itu lebih bagus lagi. Iya. Namanya virgin apa itu bahasanya? Iya, virgin Olive oil. Olive oil. Berarti dia memang dimanfaatin minyaknya ya. Iya, untuk begitu juga pengobatan zaitun. kulit. Begitu juga zaitun ini. Maupun Kalau tubuh. orang-orang mau makan pedas,
makan pedas tuh yang konten-konten makanan pedas, makanan kasar, itu dia sebelumnya ternyata makan dulu minyak zaitun. Untuk ini usus itu Penetralisir. biar bersih. Penetralisir. Kemudian soal zaitun sendiri di Al-Quran ada mungkin penjelasan keistimewaannya. Keistimewaannya minyak zaitun, keistimewaan pohon zaitun itu ya min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Kata Allah dari pohon yang diberkahi yaitu zaitun. Dalam surat An-Nur itu jelas ya. Berarti zaitun itu adalah buah yang diberkahi. Kalau buah yang diberkahi itu biasanya buah itu jadi makanan para nabi. Dari zaman dulu atau zaman sekarang. Maknanya berkah itu buah yang biasa dijadikan obat dan juga makanan para nabi. Saat ini masih soal buah yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara selain buah tin juga buah zaitun. Ada keistimewaannya buah zaitun di penyebutan dalam Al-Quran itu. Selain yang disandingkan dengan buah tin tadi, zaitun, Allah mengatakan min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dalam surat An-Nur ya. Surat Nur. Jadi buah zaitun adalah buah yang diberkahi. Kata Allah, buah zaitun itu la syarqiyah wala gharbiyah. Buah zaitun biasanya tumbuhnya itu tidak di timur, tidak di barat. Biasanya orang nemuin buah zaitun dulunya itu di atas gunung. Buah langka, buah susah ya. Makanya dia punya minyak juga yang sangat istimewa. Kata Allah, yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Buah zaitun keunikannya adalah dia punya minyak sari zaitun yang kalau malam hari terang walaupun tidak disentuh api, seperti terangnya kunang-kunang. Itu keistimewaan saya. Dan juga buah zaitun, apa yang Allah katakan pasti yang terbaik. Buah zaitun, jika Allah katakan itu min syajaratin mubarakah, ini buah ini banyak mengalami masa-masa kenabian baik dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Dan juga buah yang akrab dengan kenabian, buah-buah zaitun ini bisa dijadikan obat para nabi, makanan para nabi dan lain sebagainya. Itu keistimewaan zaitun. Tapi umumnya zaitun itu dibuat itu ya, buat minyak kebanyakan. Apa ada yang dimakan langsung? Iya, saya punya juga zaitun itu, minyak zaitun olive oil tuh yang di botolan yang suka ada di mall-mall tuh. Saya baru tahu, kita sering nonton konten kreatif ya, kayak makan-makan pedas, makan-makan mukbang yang banyak tuh. Ternyata mereka kalau mau makan banyak dan pedas itu sebelumnya makan zaitun dulu, minyak zaitun tuh. Buat netralisir kali ya. Iya, satu buat ini ususnya itu supaya licin. Iya. Jadi nggak tergores sama cabai. Karena cabai itu pedas, bikin usus kering sehingga tergores robek. Pantesan di salad banyak zaitun kalau Ya. salad itu. Nah, terus orang-orang Arab juga sebagian kalau banyak makan nasi segala macam minyak zaitun. Termasuk saya pernah Iya. pulang dari Lampung itu sakit, ada acara nikahan di Lampung. Terus di sana anehnya tuh saya nggak ketemu buah. Mungkin tuan rumah tuh lupa nyediain buah itu, buah prasmanan. Sehingga udah kondisinya dingin malamnya, terus naik laut, naik kapal laut. Pulang-pulang tiba-tiba saya ngaca nih, kalau bahasa Betawi itu korengan. Banyak melenting itu apa ya, nanah di dalam mulut itu, aneh. Saya sampai pernah jajal makan buah naga. Saya pikir rasanya bakal bagaimana nih, kan naga bijinya tipis-tipis kecil-kecil. Sakit itu pada nyangkut di mulut itu. Obatnya minyak zaitun. Saya dikasih tahu sama teman saya yang dari Salafi. Ini minyak zaitun, alhamdulillah enak. Antiseptiknya bagus sekali ya. Ya, cepat pakai zaitun kalau untuk luka-luka itu, luka yang dalam terutama ya, kayak mulut, rahang, radang segala macam. Poinnya sih banyak orang mengatakan itu obat radang. Obat radang. Obat radang zaitun. Biasa juga emang buat kulit sih dia. Iya. Untuk kosmetik tuh. Iya. Hariskan kulit. Supaya nggak keriput. Kalau itu saya tahu. Itu Supaya nggak versi keriput. perempuan. Iya. Kalau anggur gimana, Seth? Kalau Anda? Anggur juga makanan Nabi SAW. Dia selalu disandingkan dengan kurma. Kemudian anggur juga sering dikeringkan, namanya kismis, kita tahu kan. Kismis juga makanan kesukaan Nabi. Kalau bulan puasa suka dibikin bahasanya nabith. Nabith itu adalah minuman yang diendapkan. Kismis atau kurma diendapkan malam hari, paginya diminum setelah berembun. Itu kesukaan Rasul ketika bulan puasa atau ketika sangat panas. Termasuk orang-orang Mesir juga saya sering dengar mereka punya minuman yang disebut dengan asir. Minuman-minuman dari buah-buahan kayak jeruk yang di malamnya ditaruh di air matang, kemudian pagi diminum. Itu penyegaran. Keistimewaan buah anggur.
Ya. Dalam hal itu saya tahunya dalam hal itu. Nah, kenapa saya di sini mendatangkan sepupu saya yang ahli anggur. Nah, ini saya juga pengen belajar soal anggur. Beliau tahu masalah macam-macam anggur. Saya penasaran anggur nih kok bentuknya ada yang kayak jamblang, ada yang kecil bulat, ada yang hijau, ada yang beliau paham. Nah, kalian nih ada teman kita dari komunitas anggur Jakarta. Mohon ini dijelasin masalah anggur ya, termasuk jenis-jenis anggur yang ada di Indonesia itu apa aja. Mas Arga ya. Harga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara jenis, itu jenis banyak banget. Banyak. Ratusan bahkan ribuan ya, Om Jo ya. Yang di Indonesia? Di Indonesia, ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau buat jenis itu varietas. Varietas atau kalau kan buat macam atau tipe ada empat, yakni anggur itu jenis rootstock, anggur itu jenis wine, dan anggur itu jenis table yang biasa kita konsumsi. Jadi rootstock, kismis, table, sama wine. Ada 4 sebenarnya. Gitu. Kalau kan bicara jenis anggur itu cuma ada 4. Tapi kalau kan buat jenis-jenis varietas itu ratusan bahkan ribuan. Oh, berarti nggak bisa pakai anggur kismis dibikin jadi wine. Anggur wine Nggak bisa, kismis. beda Oh, gitu. varietas. Masing-masing Kayak peruntukannya Iya, ya. iya. Nah, yang kita makan Rasa apa beda. namanya? Table. Table Nah, table sendiri banyak jenisnya itu. banyak, ratusan bahkan ribuan. Iya, termasuk kan kita sering makan ada anggur merah, ada anggur hijau. Nah, itu hanya termasuk warnanya. apa Itu warnanya itu table. Warna. Itu table. Warna. Anggur merah pun ada ratusan jenis, anggur hitam pun ratusan bahkan ribuan jenis, anggur hijau pun ada ratusan bahkan ribuan Oh, jenis. kirain warna itu menentukan harga. Kalau Oh, yang tidak. hijau lebih mahal daripada yang merah. Rasa Pak Haji, Pak Haji Rasanya. rasa. Kalau rasanya enak mahal. Tergantung rasanya. Terus apalagi yang bisa dijelasin tentang anggur? Mungkin manfaatnya khasiatnya untuk kesehatan atau untuk imunitas tubuh. Sedikit ada. yang saya tahu buat kita bicara ke arah ke medis atau ke ilmu kedokteran gitu. Iya. Yang saya tahu katanya biji anggur itu ini ya, antioksidan terbaik katanya. Bijinya. Bijinya. Makanya sebaik-baiknya kita makan anggur adalah anggur yang ada bijinya sebetulnya. Gitu. Emang Untuk ada beberapa dimakan. anggur yang dia seedless tanpa Iya. biji. Tapi kalau kan buat saya bicara kedokteran atau banyak teman-teman dari komunitas kan ada orang kedokteran juga tuh seperti Pak Iwan, dia orang dokter di Rumah Sakit Pertamina. Dia bilang lebih bagus kita makan atau mengkonsumsi anggur yang ada bijinya katanya. Langsung tahu nih. Nggak digigit dulu tuh biji. Enggak. Enggak. Selak dong. Enggak, kan kecil. Janggut. Saya sering kalau saya pakai ini aja ya, rasa, karena emang rasa. Satu, dalilnya Nabi nggak pernah memisahkan biji anggur. Dalilnya itu. Nabi hanya di dalam hadis memisahkan biji kurma. Jadi Nabi makan kurma nih, itu bijinya ditaruh di piring tatak kalau kita ada, atau tutup toplesnya dibuka, tutupnya itu buat tempat naruh biji. Tapi Nabi nggak pernah misahin biji anggur. Dan saya baru tahu dari sini malah kalau yang terbaik malah makan sama biji-bijinya. Kadang-kadang kita juga sama makan buah, apel dikupas kulitnya, padahal Nggak bagus sekarang karena semprot pestisida bisa dia. jadi Gantung cuci dulu tapi ya. ya dicuci. Ya emang Berarti insya Allah ya, kita ya. Berarti kalau orang yang nggak doyan anggur, makan aja bijinya ya? Ya kan? Bermanfaat kan? Manfaat banget emang buat bijinya. kesehatan. Ada nama-nama ini anggur, nama-nama khusus atau nama-nama barat atau nama apa? Bahasa-bahasa anggur itu. Oh iya itu table, rootstock, Itu aja. wine. Varietas. Itu nama varietas. Itu ya? jenis, bukan itu jenis. Oh, jenis. Wine sama rootstock, wine, Wine. kismis, Table. sama table. Nah kalau buat nama-namanya itu banyak. Kalau nama-nama varietas itu anggur dari varietas anggur Misalnya katun candy. vitis apa disebut kayak vitis lambrusca gitu, vitis lambrusca nama-nama sama laki. vinifera. Dia itu di breeding menghasilkan anggur table. Biasanya nama anggur itu dinamai dari si breedernya itu, orang yang menghasilkan anggur itu sendiri. Gitu. Kayak misalnya talisman itu berarti si talisman itu yang Yang bikin. Jadi punya talisman. Trans, Talisman. gitu. nama hak cipta punya ya. Kayak begitu. Kenapa tuh ya? Mungkin karena sulit kali ya, dulunya. Mungkin ya. Dulunya mungkin untuk sulit nih, menghargai jadi kali, kayak untuk penemuan. menghargai si penemu suatu varietas itu. Ya kalau pisang kan nggak ada yang ngakuin. Iya. Nah kalau anggur Ada mungkin pisang dulu- tanduk. Iya bisa jadi. Iya, Mungkin karena dulu elit ya Bu ya. Jadi yang itu pengen merasa menemukan. Iya. Iya. Karena sifatnya kalau saya lihat dari saudara saya ini Pak Arga, kalau dia main anggur kayak lagi eksperimen. Gitu.
Itu keunikan anggur ya, kalau saya. Iya. Nah di sini juga kita ada Mas atau Om Joy dipanggilnya, masih bagian dari komunitas anggur juga ya. Masih. Iya. Kalau saya komunitasnya Nusantara. Nusantara. Di mana aja ada. Nah berkaitan masih masalah anggur tadi, Iya. itu anggur itu sebenarnya tanaman asli Indonesia atau dia import awalnya itu? Kalau Indonesia setahu saya sampai saat ini belum punya Hmm. jenis anggur. Iya, karena saya tadi dengar penyebutannya asing semua, jadi seakan-akan bukan Iya. bukan tanaman Indonesia itu. Yang lama di Indonesia tuh cuma 2 jenis Marga ya. Iya. Red Master, Isabella itu ratusan tahun, mungkin dulu Belanda yang bawa atau Portugis yang bawa, kita nggak ngerti. Pokoknya dua jenis itu yang Sudah ada di Indonesia yang sudah ada di ratusan Indonesia, tahun. Iya. Tapi tetap namanya nama asing itu Isabella. Iya. Kita Anggur tetap nation? impor, kita nggak punya anggur. Iya. Masih nama sana. Iya. Nah, yang 2 jenis itu kita jadikan sekarang itu rootstock ya. Hmm. Perakaran buat tumbuh jenis lain, yang jenis-jenis yang dibilang Marga tadi, Garia, Trans, bla bla bla, banyaklah jenisnya di Indonesia tuh udah hampir ribuan ya Marga ya. Nah itu Pak, Iya. jadi Indonesia nggak punya anggur. Bisa nggak nanti suatu saat kita bikin tadi kayak perpaduan atau hibrid gitu, anggur yang kemudian dikasih nama gitu. Ya. Namanya misalnya Abah Nawah Ya, atau apalah, tapi nama Indonesia udah ada belum? buat saat ini sih belum. Belum ada. Belum ada. Sebenarnya, Bahkan kalau anggur saya tuh udah ada. Joy Seed Sebenarnya Glacier. bukannya belum. Kita udah ada yang mengusahakan membuat varietas baru, tapi ini saat ini masih proses. Siapa? Ada di daerah Tuban, Oh, Tuban. di Pava Garden juga ada. Kita memberi nama Garuda saat ini. Cuman masih proses nih sekarang. Kalau kan varietas itu berhasil, kita punya varietas yang legalitas. Oh, jadi keunikan anggur itu berarti itu ya, dia satu sama lain bisa dikawinkan, Bisa itu ya? dipolinasi. Bisa, Kita nggak bisa. bisa. Oh, itu yang Namanya bikin cross jadi breeder. namanya Varietas baru. sesuai dengan penemu. Banyak Pak jenisnya Pak. Dan nama saya sendiri pun ada, itu Ada. nama jenis anggur itu Pak. Oh, Joy Joy Seedless. Seedless. Tapi susah Ada ya bijinya Mas di sini. untuk nyangkok ini dari rootstock ke anggur trans misalnya. Ya. Ini pencakokannya sering banget saya gagal. Sebenarnya gampang, Bu. Yang penting Ibu tahu teknisnya. Gampang. Kalau Ibu tahu teknis itu pasti gampang. Udah teknis segala macam teknis. Ya, Andre ya, kita coba meninggal, kering. Kita ngopi malam. Meninggal. Kita ngopi. Kalau buat bicara itu panjang nanti tuh. Iya. Iya, iya. Ntar dipraktekin deh. Nah, kalau udah ngopi udah bisa Bu. Iya, iya. Kita harus ngopi bareng kalau buat masalah ke arah situ. Ya. Kembali ke Nabi nih, Nabi. Selain buah-buahan yang tadi disebutkan, ada anggur, ada kurma, ada buah zaitun. Ada nggak buah-buah lain yang juga mungkin disukai Nabi? Ya, kalau tadi kurma dan anggur buah utama, Hmm. karena itu sesuai dengan iklim dan kondisi Rasulullah. Sebenarnya buah yang disukai Rasulullah lain unik ya. Jadi bukan anggur dan kurma, buah yang disukai oleh Rasulullah adalah bitikh di dalam kitab Wasail al-Wusul ila Syama'il Rasul. Namanya bitikh. Apa itu bitikh? Yaitu bitikh yang ada di pasar Minggu, buah semangka. Itu kesukaan Nabi. Makanya kalau di masjid saya ya, di Nurul Ikhlas di Pulau Kalibata, kalau habis taraweh selalu pengurus itu ngumpas buah semangka. Mangka. Jadi obat dehidrasi, juga obat sariawan, obat darah tinggi, dan itu Nabi selalu kalau ke mana-mana selain nanya buah musiman selalu nanyain ada semangka nggak? Semangka nggak? Kan di Arab tuh panas. Bitikh, kemudian ada juga namanya khirbis. Khirbis adalah jenis semangka kuning. Nah, keunikannya ketika makan semangka, Rasulullah nggak pernah makan semangka itu satu semangka doang, nggak. Nah ini, ketika makan semangka, Rasulullah selalu bareng dengan kanan makan kurma, kirinya tangannya semangka. Jadi kalau ada orang Sunda tuh makan lontong yang tanpa isi, kirinya tuh pakai bawang, itu juga sunnah Rasulullah. Saya dulu waktu nyantren gini, kok makan dua tangan kanan sih? Itu belum tahu dalil. Dalilnya ada di kitab Wasail al-Wusul, ini kayak kitab luar biasa, kayak ulama Hijaz. Itu begitu, makan semangka kadang-kadang dengan kurma dengan semangka. Begitu juga anggur dengan semangka kuning. Atau juga semangka itu dibelah, disiramin garam. Oh, bukan gula. Ada Bukan. juga gula, bil milah, kemudian bisukar, kemudian juga bil asal. Dengan madu juga bisa. Makanya ada sebagian orang mengatakan kalau makan paya kan ada tuh paya yang bau tuh. Itu kalau nggak mau bau gampang, diperes jeruk nipis, kasih garam.
Dia Itu mah itu enak. perpaduan nggak tahu gitu, ilmu dokternya juga ada dan rasanya juga itu Rasul. Jadi boleh makan dengan dua tangan. Nah, bagaimana kalau orang nih makan tapi minumnya kiri gitu? Kalau bisa, kalau makan dan minum tuh hal yang berbeda. Jadi kalau makan tetap makan, kia minum walaupun tangan kita kotor, caranya tetap minum, tangan kita sentuh, adab. Oh, Jadi iya. jangan begini, jangan walaupun ini kotor tangannya, Oh, tapi iya. adab kita gini sentuh. Karena nggak ada kesunahan minum dengan tangan kiri. Beda halnya dengan tadi tuh, karena memang kurma dan semangka itu ketika dipadukan rasanya luar biasa nikmat. Hukumnya beda dengan ketika kita makan tangan kanan, minum tangan kiri, itu nggak boleh. Jadi Nabi itu memberikan contoh dua makanan yang ditabung gitu ya. Ya. Orang Indonesia emang udah biasa, kayak misalnya gado-gado itu kan mencampurkan banyak Iya. sayur-sayuran ya, terus ada rujak, bebek gitu semua. Nah, itu boleh ya mencampurkan beberapa buah yang kemudian kita makan berbarengan dalam Islam itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i begini, kata Imam Syafi'i, aku tidak menghukumi makruh air yang terjemur matahari kecuali dari segi kesehatan. Kalau kamu takut sakit, kena wudhu dengan air yang kena matahari, jangan wudhu pakai air itu. Maksudnya ketika kita yakin buah ini dan ini tidak membuat sakit, maka hukumnya boleh. Kita tanya sama yang ahli, boleh nggak nyampur buah durian dengan semangka misalkan? Kalau kata dokter nggak boleh, kita harus yakin nggak boleh, karena menurut ahlinya itu nggak boleh. Hukumnya itu aja. Jadi kalau itu nggak membahayakan boleh. benar, aja jadinya. pokoknya kalau ngerujak ada jambu, ada semangka, ada apa lagi yang biasa dirujak tuh? Iya. Rujak bebek. Ya, Segala ada macam mangga, rujak, mangga emang. muda, hukumnya boleh. Apa aja jadi sangiler. Kalau rujak mah emang semua dicampur itu Iya. apa aja. Kalau campur durian nggak enak Pak. Aneh jadinya. Iya. Tapi justru kalau dicampur gitu, itu yang bikin membahayakan tuh kalau berlebihan ya. Nah, iya. Misalnya cabenya terlalu banyak, just Iya. ya umumnya nggak suka orang kalau terlalu berlebihan. Tidak berlebihan juga kalau memang dua buahan ini bertentangan dari segi kesehatan itu juga nggak boleh, walaupun sedikit bahaya juga. Tetap bahaya karena orang kan relatif, ada yang badannya kuat, ada yang badannya lemah. Mungkin kalau ini sih bukan fakta ya, kalau ada orang dulu cerita kalau habis makan semangka, habis makan gula jangan makan semangka, mati nanti. Pernah dengar ya? Mitos ini mah ya. Apa? Yang Kopi semangka juga katanya iya, nggak boleh. jadi kalau Habis habis makan makan buah mangga gula yang manis atau kopi, kemudian jangan makan semangka, Ibu. Iya katanya mati. Mati rasanya. Karena habis makan manis banget, manisnya kurang gitu, jadi mati rasanya. Masih rasanya. Saya juga dulu ketakutan itu masih kecil, bohong ternyata. Lalu ada nggak dalil Nabi yang menjelaskan tentang penggunaan buah atau tanaman untuk obat, untuk pengobatan? Ada nggak itu? Karena di Indonesia itu terkenalnya itu dari nenek moyang, kemudian dari negeri Cina gitu. Sebenarnya Nabi sendiri pernah nggak mengajarkan tentang pengobatan dengan tanaman atau dengan buah? Kita bisa lihat kitab namanya At-Tadawa bil Quran wa Asalin Nahal, Syekh Majdi Muhammad Asy-Syahawi. Berobat dengan Quran dan madu. Itu unik, kitab itu luar biasa. Yang paling dianjurkan oleh Nabi satu madu, karena memang madu sudah terbukti ribuan tahun. Yang kedua, pengobatan Nabi sering menganjurkan dengan daun bidara. Ya, alhamdulillah di rumah Bu Eva di sini banyak daun bidara. Dan juga daun bidara beberapa orang mengatakan itu sunnah dipajang di rumah untuk, kalau bahasa orang kampungnya, ngusir setan. Karena memang daun bidara disebutkan dalam Al-Quran itu buah pohonan surga, sehingga syaitan itu kalau lihat pada daun bidara tuh merasa nggak pantas, menghindar. Ada juga, terus juga ada yang bilang mengatakan pisang kipas. Sunnah juga dipajang di rumah. Makanya ada beberapa orang yang punya halaman dia pasang. Itu salah satu bentuk ruqyah juga. Ruqyah, bukan ruqyah. Ruqyah itu artinya menangkal. Bisa juga jadi beberapa pohon yang bisa dijadikan obat, atau juga pohon mahoni kalau nggak salah, kayunya kalau mahoni kalau di Madura tuh ada buahnya pahit tuh. Itu kalau nggak salah bijinya itu kalau dimakan untuk menangkal sihir dan lain sebagainya. Tapi kita belum menemukan dalil dalam kitab yang betul-betul mengatakan itu semuanya sahih, tidak. Yang jelas kalau bidara Nabi memang menganjurkan karena ada di dalam Al-Quran. Tapi daun-daun lain saya belum tahu.
Ada juga ini Ustaz yang paling terkenal tuh jintan hitam atau habatus ada. Habatus sauda jatuhnya biji. Nah, itu termasuk juga itu yang Termasuk juga kalau habatus sauda malah begini. diceritakan dalam Nabi itu ya. Saya pernah lihat Instagramnya Imam Besar Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais. Beliau bilang begini, kalau hari Jumat, kalau kamu mau ngusir hawa syaitan dari rumah, hari Jumat itu kamu buka semua jendela, kamu bakar gahru, bukhur yang berasap, kasih habatus sauda. Itu sunnah Rasulullah. Walaupun saya hadisnya belum baca langsung nih, tapi saya lihat dari Instagram Syekh Abdurrahman Sudais. Itu sunnah Rasulullah, bakar gahru, ditabur jintan hitam atau habatus sauda. Hari Jumat buka jendela, buka pintu. Karena kalau ditutup malah bahaya buat pernapasan, tapi Kan boleh dimakan juga ya? boleh dimakan. Dan ini saya punya guru orang Ampera, beliau ahli anatomi. Waktu keponakan saya di Bandung itu step bayi nih, itu ditabur minyak urut, dikasih jinten, Iya. jinten hitam. Itu buat katanya meringankan hawa panas badan, yang keterlaluan yang Iya. ngademin badan. Malah dalam promonya habat itu obat semua penyakit kecuali mati gitu. Ya. Iya benar. Iya kan? Sama Karena madu gitu. juga begitu. Iya. Habatus sauda dawaun min kulda. Iya. Dawaun min kulda. Betul itu. Biji hitam adalah obat dari semua penyakit. Iya. Kembali ke soal ini tadi yang minuman Nabi itu. Kalau kita bikin minuman yang kita kasih nama namanya itu nama yang biasa dipakai untuk minuman yang haram, boleh nggak ya? Kayak bir peletok gitu ya. Karena ada kan dengar kan birnya sendiri kan nggak boleh. Tapi sebenarnya dia nggak ada unsur birnya. Boleh nggak kayak gitu memberikan nama sebuah makanan atau minuman yang nama itu sebenarnya nama barang yang haram. Kita bisa lihat di dalam kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari namanya Fathul Wahhab. Ada satu bab beliau mengatakan begini, makruh hukumnya membuat satu judul bahasan dengan yang barang itu makruh. Misalkan kita ngomong bab at-tanbaq, bab rokok, hukumnya makruh. Karena rokoknya hukumnya makruh. Ini bagi yang sepakat hukumnya makruh ya, beda dengan yang bilang itu haram. Kemudian mengatakan begini, bab khomer itu nggak boleh menamai satu hukum bahasan. Bab khomer nggak boleh, harus dikasih bahasa bab dhammul khomer, bab celaan Allah terhadap khomer. Jadi ada plesetan sedikit. Itu hukumnya menamai yang makruh, maka hukumnya makruh. Menamai dengan yang haram hukumnya haram. Tapi gimana kalau ternyata barangnya nggak haram? Ya hukumnya ternyata makruh juga. Jadi kalau bisa nama-nama yang jelek itu jangan dipakai, kayak sambal setan, sambal janda. Aduh tuh sambal janda ngamuk, saking pedesnya. Rendang babi. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau bisa nih buat teman-teman yang mau bisnis kuliner, saya juga bisnis kuliner, saya bikin risoles segala macam, bikin kue pelangi segala macam. Itu kalau bisa menamai dengan nama-nama yang baik. Yang baik. Betul. Nabi punya cucu dua, Hasan Husain. Itu nama aslinya kan Harb dan Asad. Hasan Husain namanya Harb dan Asad. Harb artinya perang, Asad artinya singa. Kata Nabi, namain anak jangan yang kayak gitu. Dan itu menunjukkan karakter Sayyidina Ali, luar biasa keganasannya Sayyidina. Harb dan Asad, perang dan singa. Hasan Husain tuh. Hasan Harb, Asad Husain. Kemudian kata Nabi jangan namain anak seperti itu, namain Hasan Husain. Baik. Jadi nama termasuk nama makanan dan lain sebagainya itu hukumnya bisa. Tapi gimana kalau bir peletok itu taruhlah itu budaya. Karena kenapa? Itu juga plesetan dari begini. Kenapa dinamain bir peletok? Karena sedikit menghangatkan. Bahasanya seperti kita mau mabok tapi kita pengen yang halal. Jadi nggak perlu lagi tuh pakai yang haram-haram, kita udah punya nih cara yang halal yang menghangatkan. Karena Nabi juga sering melesetin barang-barang yang harusnya itu beralkohol tapi setengah halal. Seperti nabis tadi. Nabis itu kan kalau terlalu lama-lama jadi asam. Termasuk ketan atau gandum, orang-orang Arab itu plesetin sampai uli ya? Ya, bagaimana mereka bikin khamar itu ketan yang terlalu lama direndam kemudian dibikin untuk mabok. Maka hukumnya jadi haram. Tapi kalau ketannya tidak memabukkan, maka ketannya menjadi halal. Sama, begitu juga kurma juga sama. Kurma bisa memabukkan kalau kelamaan disimpan. Gitu. Anggur juga sama, kan begitu. Kalau Anggur yang bikin memabukkan, kita taunya anggur karena bahasa kita yang memabukkan itu bahasanya anggur. Padahal nggak mesti anggur, bisa kurma, bisa gandum, bisa jagung. Jagung kan orang dulu tuak yang dagang pakai bambu tuh, itu dari jagung. Begitu juga sari tebu juga bisa memabukkan.
Nah, orang-orang Arab zaman dulu kan cuaca sangat panas kalau bulan Ramadan. Bagaimana mereka bikin pelesetan itu bir yang setengah halal tapi tidak haram. Ya, tapi nggak boleh jadi kebiasaan karena menghangatkan badan. Sebenarnya yang dimaksud memabukkan orang pada salah paham. Yang dimaksud memabukkan dalam sifat khamr bukan dalam arti memabukkan kayak kita kehilangan akal, tapi timbulnya satu gairah baru. Timbulnya satu gairah baru yang membangkitkan jiwa yang nggak bagus. Itu sebenarnya udah cukup. Itu namanya khamr juga. Kalau kita minum sari tebu, sari gandum atau minuman apa saja yang kemudian kita jadi bangkit gairah kita, maka itu termasuk bagian daripada khamr. Haram ya? Haram. Jadi bukan oh saya kalau gitu minum wine aja setengah gelas orang nggak mabok, nggak bisa. Berarti termasuk doping itu kan Apa tuh? dopingnya. minuman-minuman kayak suplemen tapi yang bentuk doping, berubah dia tadinya jadi ngantuk, tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk gitu. Biasanya supir-supir tuh yang jaraknya jauh tuh biasa suka minum-minum Tapi kayak kalau gitu. selama nggak hilang akal nggak. Tapi tetap berarti patokannya Ya, gairah di sini maksud saya tadi kalau bahasa fikih itu gairah birahi. Beda ya. Oh. Itu bisa pakai rasa. obat perangsang itu mah ya. Ya, maksud saya. Tapi minuman-minuman kayak jagung itu memang betul. Iya. Termasuk apel. Apel juga mengandung zat alkohol, mengandung gas. Semua yang mengandung gas juga itu berarti sifatnya cenderung kepada makruh tahrim, makruh yang diharamkan. Baik, nih sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Bu Eva mau tanya dikit tentang bidara nih. Kan Ibu yang ada di sini bidaranya bukan bidara Cina katanya, bidara Arab. Bidara Arab. Apa bedanya dengan bidara Cina? Bedanya kalau bidara Arab daunnya kecil-kecil. Tolong bikin ambilin satu lembar. Saya kira yang kecil malah Cina, sipit-sipit. Bukan. Kalau bidara Arab kecil, muka belakangnya sama-sama hijau. Nah, kalau bidara Cina, kayak gitu. Peduli ya. Belakangnya kan hijau, depannya hijau sama dia. Kalau bidara Cina besar segini nih daunnya. Nah, belakangnya itu putih, depannya hijau. Itu bidara Kalau ini ijo-ijo ya? hijau-hijau, Ijo-ijo. kecil. Lalu dari segi khasiatnya sendiri ada perbedaan nggak? Ya jauh, Jauh. bagus. Apa di antaranya yang membedakan secara spesial nih dibandingkan bidara yang lain? Ngebedainnya kalau ini dimakan langsung sehari 7 lembar, nggak usah lama-lama Pak Haji, 3 hari aja Pak Haji baru bilang kok badan enak nih, karena dia menambah oli kan, sendi kita begini modelnya ya. Nah ini kayak dimasukin oli, kalau udah minum ini tulang-tulang semua hilang sakitnya, badan fit. Arab ya. Masya Tapi Allah. kalau yang Cina itu biasanya dipakai buat mandiin bayi orang meninggal. Nah ini juga bisa dimandiin, dibejakin di air. Nanti mayat yang udah gini nih, yang udah kaku, airnya dikasih bidara, itu mayat bisa lemes. Yang mati aja bisa lemes, apalagi kita kan saraf-sarafnya lebih bagus gitu. Iya, luar biasa nih manfaat bidara Arab ya. Bidara Arab. Nah yang lebih penting Pak Haji, yang penting sekali bagi saya ya, Iya. keriput luar biasa kan. Itu digosok, digosok. Digosok, terus ampasnya itu saya pakai buat masker kan, itu biarnya sampai kering. Lakukan begitu selama 7 hari, ntar foto lagi, lihat aja yang sebelum pakai sama yang sudah pakai, jauh Pak Haji. Iya, Kalau flek makan waktu bisa sebulan, tapi kalau keriput 7 hari juga kinclong. Tapi saya khawatir nih kalau kayak gitu. Iya. Nanti banyak yang nyari malah istri saya. Iya. Luar biasa ini hari ini banyak pembicaraan yang sangat bermanfaat meskipun pembicaraan semuanya dalam pembicaraan yang sederhana. Mudah-mudahan sahabat Asyid semua kita sudah menyelesaikan pembahasan dan perbincangan tentang tanaman dan buah-buahan yang merupakan tanaman buahan obat. Tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.